Iya. Gimana awalnya Pak Pipo bisa memulai semuanya gitu? Dulu kan lulus kuliah 97. Udah tua ya, udah kelihatan tua ya, 97 ya. 97 lulus kuliah, terus kerja di Jakarta, pertama ya marketing gitu kan. Terus tahun 2001 pindah perusahaan IT Amerika. Waktu itu udah enak lah, udah gaji waktu itu juga sudah 11-13 juta. Oh, udah lumayan ya. Udah lumayan, 2001 itu berarti UMR waktu itu baru 1 juta loh. Iya. Berarti udah 11 kali UMR ya. Kalau sekarang UMR 4,5 ya berarti mungkin selevel sekarang 50-60 juta. Anak muda sudah punya uang segitu, wah kayaknya udah enak. Oke. Baca penyakit mulai muncul nih. Baca buku Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki. Iya, Robert Kiyosaki itu. Baca buku terus mikirnya, waduh kalau nggak jadi pengusaha nggak bisa kaya nih. Resign. Gaji segitu tahun 2003 tepatnya. Jadi tepatnya saya resign 31 Desember 2002. Saya resign 1 Januari 2003 saya udah mulai bisnis sendiri. Pertama bisnis ngaco tuh. Pertama bisnis jualan diapers, jualan kipas angin, jualan pengering baju. Aduh udah nggak karu-karuan lah. Piring baterai, jualan barang-barang promosi. Wah pokoknya kacau dah. Menurut saya sih itu salah besar. Kalau sekarang saya ditanyain orang teman-teman, menurut saya itu blunder. Harusnya tidak, itu salah. Oke. Tapi ada yang sukses nggak dari bisnis itu? Enggak habis. Dari 2003, 2004, 2005 itu paling parah itu. Waktu itu mau beli nasi goreng aja 1.500 saja nggak punya duit gitu. Wah itu parah. Menurut saya salah. Itu salah langkah. Makanya kalau sekarang ada teman-teman yang pengen bisnis sendiri, udah jadi manajer terus pengen bisnis sendiri, saya selalu ngomong hati-hati ya, persiapan bener-bener ya. Jangan kayak saya yang cuma modal semangat 45 langsung resign, itu salah. Mestinya mungkin persiapan dulu kali ya. Sebaiknya masuk ke bisnis yang dikuasai. Kalau saya kan dulu IT, terus keluar resign bisnis pertanian, bisnis perdagangan yang jauh sekali. Iya. Jadi dari nol lagi gitu. Tadinya udah bener jalurnya udah bener di IT. Sekarang tahu-tahu mulai dari nol lagi dan itu berat gitu loh. Kalau saran saya sih jangan. Pernah kepikiran mau kerja nggak? Abis udah bisnis banyak, kayaknya pengen balik kerja aja deh gitu. Kayaknya enggak. Enggak, udah malu kali. Udah gengsi. Itu 2005 terus 2006 mulai bisnis outsource. Nah itu terus saya ngelihat saudara-saudara saya pada ngomong bisnis itu harusnya satu, jangan terlalu banyak. Kamu kalau terlalu banyak, apalagi nggak berhubungan, itu nggak konsep. Udah satu aja. Terus akhirnya cuma tinggal satu outsource. Problem juga itu ternyata dicaplok orang ya kan. Invoice 60 juta omset 60 juta sebulan. Dibohongin orang, invoice nggak dibayar 3 bulan 200 juta 2008. Jadi itu benar-benar parah kan. Menurut saya sih konyol lah. Sekarang saya kalau tanya orang, aduh itu konyol, malu dah kalau disuruh mempelajari lagi. Menurut saya salah. Tapi untungnya 2005 baca-baca buku Rich Dad Poor Dad lagi. Oh ternyata Rich Dad Poor Dad nggak nyuruh kita jadi pengusaha. Nggak nyuruh jadi pengusaha. Salah. Kalau ada orang yang ngomong, oh saya buka toko ini karena Rich Dad Poor Dad. Enggak, menurut saya Rich Dad Poor Dad bukan itu. Rich Dad Poor Dad itu kan mengajarkan bangun passive income. Setuju. Ya. Tapi sebelum dari bisnis itu, mulai bisnis modal dari mana? Maksudnya dari gaji atau dari gaji? Waktu itu kan tabungannya udah lebih-lebih. Ya belum merit, gaji sudah segitu, udah enak lah. Tabungannya lumayan lah, waktu itu udah enak. Oke. Terus pas dari bisnis kan, terus baca Rich Dad Poor Dad nih, itu bisnis masih pada jalan semua? Masih pada jalan, tapi waktu itu udah mulai cari-cari properti itu. Jadi sebelum saya bangkrut 2008, saya udah cari-cari properti, baca buku Rich Dad Poor Dad. Oh ternyata Rich Dad Poor Dad itu nggak ngajarin orang jadi bisnis. Dia kan ES, BI kan, kita diminta dari ES pindah ke BI. Oke. Nah, baru mulai cari-cari rumah sewa waktu itu. Oke. Waktu itu kenapa niatan pengen invest? Kan posisinya bisnis belum pada jalan nih. Terus kok berani banget tiba-tiba invest, emangnya punya duit sama sekali? Kan nggak ada juga gitu. Iya. Nah, karena dari dulu kan pengennya baca-baca buku gitu kan, senang baca buku. Terus buku Rich Dad Poor Dad itu saya mikir salah nih kayaknya, bukan disuruh jadi pengusaha nih, baca-baca. Oh ternyata Rich Dad Poor Dad ngajarin cari rumah sewa yang income sewanya lebih besar dari angsuran. Sebenarnya prinsipnya di buku Rich Dad Poor Dad kan gitu. Nah terus cari pengen invest ya sambil
pengen coba-coba kan, namanya anak muda kan pengen coba ini, pengen coba bisnis ini, pengen invest properti kan, kepikiran wah enak ya kalau punya properti banyak gitu kan, kayaknya enak. Nah terus nyoba-nyoba cari rumah sewa waktu itu tahun 2005 udah mulai itu saya. Oke, ada properti yang berhasil nggak setelah membaca Rich Dad Poor Dad, nyari properti sana sini? Untuk pertama kalinya kan posisi duitnya beneran nggak ada kan waktu itu ya? Nah 2005 itu baca-baca buku Rich Dad lagi, oh ternyata Rich Dad Poor Dad ini ngajarin cari rumah sewa. Konsepnya gampang, cari rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran. Konsepnya sih cuma satu kalimat. Ya kan? Cari di Indonesia rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran saya nggak nemu. Nggak tahu, ntar siapa tahu Riko Uang atau teman-teman nemu, nggak tahu juga. Tapi kalau saya nggak nemu. Nah kemudian terus kepikiran, mungkin kalau rumah sewa nggak bisa, mungkin kos-kosan atau kontrakan bisa itu mungkin. Terus coba cari-cari kos-kosan, kontrakan, semua tuh tiap hari iklan-iklan koran, dibacain satu-satu, dinilai satu-satu. Nah kemudian akhirnya ketemu kontrakan di Perum Karawaci. Jadi Perum Karawaci Tangerang situ ada Jalan Borobudur situ, itu ada kontrakan 20 kamar, 20 pintu kalau kontrakan istilahnya 20 pintu. 20 pintu 550 juta. 550 juta, Rick. Berarti itu kan cicilan kira-kira 7 juta sebulan. Angsuran 7 juta. Income-nya itu 20 pintu, per pintunya 550.000 per bulan. Jadi 11 juta. Enak kan? Iya, betul. Beli cicilannya 7 juta, iya. Dapatnya 11 juta. Kalau bisa bayar ya? Nah, ternyata bisa ya. Berarti teori ini jalan. Ke bank nih, gagah kan ke bank. Waktu itu ke bank yang lokal warna merah lah ya. Pak, mau beli KPR ini di daerah Karawaci. Marketingnya bilang, oh ya bisa, DP-nya kalau 550 berarti DP-nya 20%, 110 juta. Waduh, bingung saya. DP-nya dari mana ya? Nggak punya duit, DP-nya gimana ya? Terus saya tanya, DP-nya bisa dikecilin nggak? Enggak, DP-nya harus 110 juta. Berhenti lagi. 2005 berhenti. Nah sekarang 2005 sampai 2008 belajar lagi, ikut seminar, semua seminar datengin, cari cara DP 0 itu gimana. Oh ada ya malah? Oh iya, dari seminar properti saya datengin, seminar marketing, financial, semua datengin, sampai jalan di atas api juga didatengin, pokoknya semua datengin seminar-seminar, datengin semua, sampai akhirnya 2008 di GTEC, waktu seminar ada yang testimoni DP 0, oh ternyata cuma gitu doang ya, saya mikir ternyata 5 menit ketemu, oh gampang, bisa berarti. 2008 Februari itu seminarnya di GTEC Mangga 2 terus dipraktekin, sekarang udah lengkap nih ilmunya, cari properti yang ada passive income-nya lebih besar dari angsuran, DP-nya 0, cari Februari seminar terakhir, Juli dapat. Oh Juli dapat, di properti yang jadi kontrakan atau kosan? Lain. Ini beda lagi? Nyari lagi akhirnya dapat yang di Tangerang, Jalan Dan Mogot. 3 ruko, 3 lantai, 900 juta. 900 juta 3 loh, bukan 1 900, 3 900. Terus saya hitung daerahnya sekitarnya ternyata penuh kos-kosan nih. Oh kalau gitu kalau dibikin kos-kosan bagus, itu di sekitar kawasan industri Tangerang. Saya bikin kos, saya hitung 900 juta. Untuk renov saya butuh 250. Untuk 3 bulan angsuran anggap 50 juta lah, berarti 1,2 M. Terus ngajuin ke bank 900 juta properti itu, kita ngajuin bisa cair 1,2 M. Ke bank ternyata nggak segampang yang diomongin di seminar juga. Dipikir di seminar gampang kan. Ternyata ngajuin ke 6 bank tolak semua, Rik. Nggak mau 100%? Nggak ada yang bank bilang alasannya gaji saya terlalu kecil. Waktu itu income-nya kan 6 juta. Banknya heran, kamu 6 juta income-nya, tapi kamu pengen cicil 15 juta. Logikanya gimana gitu loh Pak? Dia bilang tolak. Dari 6 bank tolak semua itu. Tapi nggak apa, ditolak itu menurut saya proses. Dari situ belajar, oh ternyata harus diberesin ini. Anggap aja seminar gratis lah ya. Dari bank dapat seminar gratis gitu kan. Ngerti, maju lagi 14 bank lagi. Waktu maju ke 14 bank, masih properti yang sama. Yang punya udah ngomel-ngomel, gimana nih? Kamu bilang janji katanya sebulan katanya mau KPR. Ini sudah 2 bulan nggak selesai. Wah, udah diomel-omelin. Tapi nggak apa-apa, diomel-omelin itu tanda kita lagi ujian. Udah mau naik kelas itu berarti nggak apa-apa. Tambah diomel-omelin, tambah pinternya tambah cepet. Bener, akhirnya dari 14 bank
ada 3 yang oke. Oke. Ya udah, dapat 3 oke, salah satunya menilai bahwa properti ini nilainya bukan 900 tapi 1,5 M. Appraisalnya 1,5 M. Jadi dicairin 80%, 1,2. Nah, ini yang dipakai untuk bayar 900 ke penjual, 250 untuk kontraktor renovasi, 50 juta untuk 3 bulan pertama angsuran. Cicilannya berapa kok itu? 15.415.250. Oh, masih ingat ya? Masih ingat itu KPR pertama saya masih ingat itu. Tapi itu jadi duit nggak ujungnya? Jadi duit itu nutup 18 juta setiap bulan. Malah hari ini propertinya, appraisalnya coba tebak berapa? Dulu 900, sekarang paling naik 2 lah ya. 5,8 M. Itu Properti kalau saya bilang itu pesugihan saya, itu pesugihan itu yang bikin penglaris itu tuh properti pertama itu. Nah, akhirnya punya kos, tapi ternyata punya kos tuh ribet. Saya udah kapok punya kos, makanya kalau sekarang pada ngomong kos saya bilang saya nggak mau, karena saya udah ngerasain ada yang bohong, nggak bayar kos, ngakunya sudah bayar. Ada yang nggak mau bayar, kalau diusir mau dibakar kosnya. Ada yang ngeri banget. Waduh, badannya tato semua gini kan, nggak pakai baju itu badannya tato. Kalau orang-orang pada ngomong makanya kalau punya penghuni dicek. Nah, gimana kan pakai baju, emang mau dilihatin satu-satu gitu orangnya ini pakai ada tatonya atau enggak, kan nggak bisa. Ya, terus ada yang penjaganya bawa lari duit, terus ada yang diusir anak kosnya, terus dia bawa lem, semua pintu dilemin semua sama dia, anak kuncinya itu dilemin semua, jadi terpaksa bongkarin semua. Menurut saya sih ribet banget ya, nggak segampang yang dilihat ya kalau dijadiin kos-kosan gitu berarti. Iya, di seminar kayaknya gampang kan, kita coba, ternyata tidak semudah itu menurut saya loh ya. Bahkan ada yang pernah motornya hilang, yang penghuni kosnya marah sama yang jaga kos, mau berantem tuh, yang satu bawa masa dari belakang kampung, yang penjaga kosnya bawa masa dari belakang kampung, sementara yang punya anak kosnya bawa masa dari daerah Indonesia tertentu lah. Jadi udah mau tawuran itu di depan kos, itu udah mau tawuran sampai kita manggil polisi segala. Waduh, menurut saya sih cukup. Makanya kalau kemarin saya sempat ngobrol sama istri saya tahun 2021 ini, aku mau cari kos nih. Dia bilang, yakin nggak mau, kamu nggak kapok yang dulu itu nggak kapok. Dia bilang, lu kan sekarang ada operator kos. Ya, tapi yakin lo ya, nanti kalau operator kosnya kerja nggak bener, siapa yang ngerjain tuh? Iya. Kamu harus yakin loh. Bener. Semua terlihat enak di depan, padahal nyatanya nggak gitu juga ya. Enggak. Tapi kos-kosannya masih berjalan sampai sekarang. Waduh, asam garamnya berarti udah ngalamin. Iya. Oke. Nanti kemudian 2010 sebelahnya saya beli 2 ruko lagi. Jadi itu 5 ruko. Oke. Yang 2 itu nanti buat Indomaret. Terus atasnya kos disambung kosnya. Jadi totalnya nanti 42 kamar. Oke. Terus gimana ceritanya dari kos-kosan? Terus kan tadi yang banyak justru malah Indomaretnya. Kenapa malah lebih milih Indomaret? Kenapa nggak yang lain? Atau investasi apa pakai gitu loh? Nah, 2008 udah punya kos, udah seneng. Nggak apa-apa sih, teman-teman kalau mau punya kos nggak apa-apa. Ribet, lebih baik ribet, tapi punya properti daripada nganggur nggak punya properti ya kan. Udah itu nggak apa-apa. Itu positive thinking aja. Oke lah, no problem. Itu mungkin proses yang harus dijalani juga, nggak apa-apa. 2009 saya pikir saya udah kapok, nggak mau nambah kos, coba Indomaret. Oke. Waktu itu pada beberapa teman-teman seminar pada main Indomaret. Ikut invest Indomaret pertama. Indomaret pertama saya itu di Jawa Timur. Kalau dari Jakarta, kita sekarang di Jakarta kan, mungkin kira-kira 1000 km lah, jauh banget. Saya juga belum pernah ke situ, dan saya beli sudah jadi toko takeover. Ternyata gampang. Jadi tadinya saya khawatir, bagus nggak ya tokonya, bagus nggak ya? Kan 550 juta bayar gitu, bagus nggak ya? Ternyata tokonya bagus. Indomaret janji saya 11 juta setiap bulan, ternyata mulai aja udah 15 juta terus sampai hari ini udah jauh di atas itu. Jadi menurut saya lebih enak. Makanya sejak 2009 saya nambah Indomaret 1, 2010 nambah Indomaret 2, 2011 nambah Indomaret 8, 2012 5 lagi, jadi 13. Terus nambah toko terus, saya udah nggak mau yang lain. Oke. Sebelum bicara soal Indomaret nih, saya pengen nanya lebih ke yang DP 0%-nya nih. Kan kalau beli properti ya, pengalaman saya tuh appraisal kan 80% biasanya, nggak mungkin 100%. Kok bisa 100% bahkan lebih, gimana triknya gitu loh? Iya, jadi gini Rick caranya.
kamu cari properti, misalnya properti ini harganya 1,5 M. Oke. Kamu udah cek sekitar situ, kira-kira ini ruko 10, misalnya ini 10 ruko, 1,5 M, 1,5 M, 1,5 M, 1,5 M, 1,5 M. Tahu-tahu ada yang jual 1,2 M. Wah, ini bisa di DP 0 nih. Karena nanti appraisalnya kan sama semua, 1,5 miliar. Tapi kalau dia jual 1,2, nanti kita appraise-nya pasaran di situ 1,5, bank kan cari 80%. Under value berarti ya? Iya, cari properti yang under value kuncinya. Oke, terus apakah nyarinya gampang atau butuh waktu lagi kalau nyari yang under value gitu? Nyari under value itu gampang. Gampang. Kalau prinsip saya kan kalau cari properti harus komodo. Kerja ogah, jadi harus ada passive income-nya. Kemudian MO mengangsur juga ogah, passive income-nya harus lebih gede dari angsuran. Jadi kita nggak mau ngangsur, pokoknya caranya gimana. Terakhir baru DP-nya ogah. Aduh, 3 ini kalau terpenuhi, udah deh. Saya bisa, Riko bisa, teman-teman juga pasti bisa semua. Tapi komodo ini proven ya, dibuktikan bisa ya? Ada. Nah, dari 3 ini yang paling penting ada passive income-nya. Yang paling penting itu dulu. Nomor 2, passive income lebih besar dari angsuran. Yang ketiga baru DP. Maksud saya gini, DP 0 itu gampang, tapi itu kayak pisau bermata dua gitu loh. Kalau salah bisa bunuh diri loh itu. Karena kalau DP-nya kecil, angsurannya gede tapi minus, waduh. Tiap bulan minus terus kan itu bukan properti gratis kalau menurut saya. Itu racun gratis itu. Lebih baik bayar DP tapi income-nya lebih besar dari angsuran daripada maksain yang penting pokoknya DP 0, yang penting DP 0. Enggak lah, DP 0 tuh 5 menit. Kamu tunjukin aja deh Riko, rumah di sini mana, saya DP 0 semua. Bisa. Itu hanya masalah skill untuk negosiasi. Tapi yang susah di MO-nya itu, mengangsur ogah. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran itu lebih penting. Nah, kalau udah ketemu itu, baru di DP 0. Karena kalau belum apa-apa semua di DP 0, menurut saya itu salah. Takutnya belakangnya malah nggak bisa bayar ya. Oke, berarti saya udah mulai nangkep nih prinsipnya. Pertama kita cari properti yang under value. Lebih tepatnya pertama cari properti yang ada income lebih besar dari angsuran. Oke, lebih besar dari angsuran. Terus di properti itu kita taruh mesin uang nih ceritanya. Iya. Boleh kos-kosan, boleh Indomaret gitu. Boleh kos, boleh Indomaret, toko ban kayak saya itu. Terus boleh misalnya tempat parkir, siapa tahu teman-teman punya ide tempat parkir atau WC umum misalnya, nggak apa-apa juga. Asal WC umum tapi yang kelola operator, jadi kita nggak pusing, dia yang pusing, uangnya masuk ke kita, intinya seperti itu. Nah, kemudian hitung angsurannya berapa, income-nya berapa. Kalau income lebih besar dari angsuran, udah di DP 0 aja itu. Oke. Terus sekarang pengen bicara soal Indomaretnya nih tadi. Katanya kan tadi ada yang namanya take over ya. Take over tuh maksudnya kita beli sama Indomaret yang udah ada terus kita beli atau gimana? Ya, itu Indomaret yang sudah jadi dibeli. Jadi kayak toko pertama saya itu take over, itu di Jawa Timur, tokonya udah jalan 3 tahun. Saya beli, jadi sudah kelihatan profitnya berapa. Kenapa dia pengen jual kalau masih untung? Dia kan nambah jaringan terus. Dia kan lebih baik jual terus dapat duit, buka lagi, dapat duit, buka lagi. Toh nanti juga barangnya ngambil dari dia kan, kamu nggak bisa nyuplai barang sendiri. Jadi mau nggak mau supaya distribusinya dia lebih banyak dan ujung-ujungnya franchisor juga pinter. Franchisor juga pengennya kalau bisa bisnis dengan modal sekecil mungkin kan. Dia modalnya kecil bisa punya banyak toko sama. Kita juga kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya punya banyak toko. Jadi prinsip punya toko dengan modal sekecil-kecilnya itu menurut saya cocok sekali. Oke, selain take over tadi, punya banyak toko. Bisa beli langsung sama Indomaretnya juga. Punya toko kalau take over itu beli langsung dari Indomaret bisa. Selain bisa dari sesama franchise. Toko bisa beli langsung sama Indomaretnya juga. Bisa. Toko kalau take over itu beli langsung dari Indomaret bisa. Pernah juga bisa. Karena di sewa Indomaret itu juga bisa. Ada juga. Jadi take over itu bisa 3. Artinya bisa 3. Lebih bagus yang take over gitu apa yang kita langsung datang ke waralaba offline gitu kita beli sama Indomaret langsung? Kalau saya sekarang lebih seneng dibanding take over, lebih seneng bangun sendiri. Bangun sendiri. Jadi cari tanah yang murah-murah aja. Ini sekarang kemarin dapat di selatan Jakarta cuma 300 juta. 275. Sudah saya deal akhirnya 275. Saya malah belum sempat lihat tanahnya, Rik. Cuman saya pikir 275 bangun 800 1 M. Ya, berarti cicilan 12 juta lah ya. 12-13. Sementara rata-rata Indomaret saya kan 25 juta. Jadi income-nya 25 jutaan rata-rata ya. Jadi kemungkinan besar
setahun 2 tahun masuk lah, ini pasti udah oke. Oke. Jadi prinsip kerjanya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya ada pertanyaan yang masih ada di benak saya nih. Gini kok, kan kita beli properti nih, ceritanya KPR dong. Jadi ibaratnya KPR tuh saya bilang di sekolahin dah. Ya. Di sekolahin ya kan, cicil. Ya. Terus kita beli properti nih dari si franchisor, anggaplah harganya 500 juta kan. Harga Indomaretnya. Oh, untuk bangunnya. Oke. Indomaretnya. Nah, ini kan tanahnya udah disewain kan. Tanahnya kan udah jadi milik bank dong untuk cicilannya. Duit dari Indomaretnya gimana tuh? Oh, gini. Kalau saran saya gini. Ini misalnya ada tanah dijual nih ya. Ya. Nah, kamu jangan beli dulu. Oh, Jangan beli dulu. Survein dulu ke Indomaret. Indomaret nih kira-kira tanah ini menurut kamu profitnya berapa ya? Nanti Indomaret ngitung nih. Berapa orang yang jalan kaki lewat di depan tokonya, lewat usulan lokasi. Kita sebutnya ini usulan lokasi. Okay. Karena belum jadi toko ya. Nanti dia ngitung, setiap 5 menit ada orang jalan kaki sekian banyak. Setiap 10 menit sekian jalan kaki. Yang naik sepeda motor, naik mobil dihitungin semua sama dia. Nah, berdasar terus yang tinggal di situ jarak 5 menit berapa orang, jarak 10 menit berapa orang, dihitung semua. Nanti dari situ Indomaret kasih studi kelayakan ke kita, feasibility study FS. Berdasarkan perkiraan kita omset segini, biaya karyawan segini, profit segini. Nah, dengan profit itu baru kita bandingin biaya pembangunan sama tanahnya di total berapa, angsurannya berapa. Tinggal kita baru beli, kita dealkan ke penjual, baru ke bank. Nanti bank cairin ke penjual sama ke Indomaret. Oh, jatuhnya berarti investasi ya? Produk investasi ya, bukan ya. KPR dong ya? Kalau bisa itu sebenarnya harusnya ini jangan sampai orang bank ada yang lihat ya. Harusnya itu masuk KI harusnya, kredit investasi. Cuman masalahnya KI itu kan bunganya lebih mahal, sedikit lebih mahal lah, dan jangka waktunya pendek, rata-rata cuma 7-10 tahun. Nah, kalau saran saya kalau bisa KPR. Kalau bisa KPR. KPR-nya 20 tahun. Oke. Nggak apa-apa, Pak, nggak kelamaan, Pak. Tenang aja, yang penting pertama main safe dulu. Kalau jangkanya panjang, berarti kan angka angsurannya kecil. Ya. Jadi kans untuk minus kecil gitu loh. Yang penting kan ngelewatin awal-awal. Yang susah itu kan awal-awal pertama itu. Begitu sudah lewat masa awal-awal, sudah stabil tokonya, profit 25 juta. Oh, ternyata angsurannya cuma 15 ya, Pak ya. Ya sudah, kamu percepat, pindah ke bank lain, dipercepat lunasnya. Oke. Tapi kan yang pertama itu yang ngeri. Nebak toko bagus nggak ya? Kira-kira omsetnya 10 apa 20 juta ya? Ini kan susah nebak. Memang ada angka, tapi kan semua bisa salah gitu loh. Dan surveinya Indomaret, pengalaman saya banyak salahnya. Tapi salahnya salah ke atas. Jadi dia tuh kayaknya angka margin safety-nya kegedean. Oke. Jadi berdasar survei omsetnya 13 juta sehari. Tapi nanti ngomong ke kita paling banter 10 nih, Pak. Jadi seringnya dia dikecilin, dipahitin gitu lah, biar orangnya nggak komplain, Pak. Kita kecil-kecilin, namanya nebak itu kan susah, Pak. Ya, betul. Daripada nanti orangnya komplain, kita kecilin. Nah, makanya itu butuh pengalaman. Kira-kira omset segini nih, kira-kira omset segini. Nah, kalau sudah punya angka itu, tinggal baru ke bank, beresin, selesaiin semua. Oke, ini saya mau nanyanya pengen ke properti lokasinya dulu nih sebelum Oke. Apa triknya supaya bisa faktor under value-nya itu apa aja sih yang bisa bikin under value? Kan mungkin nggak pengalaman cari ya. Terus ada faktor-faktornya nih yang Kopi temuin kan di lapangan. Gimana supaya dia under value? Apakah emang harus cari yang lokasi yang orang tua karena dia pengen jual atau apa gitu? Ya, secara umum, apalagi hari ini Indonesia rata-rata properti under value semua. Oh iya ya, karena pandemi ya. Iya, pandemi itu properti kamu 6M, ruko 2 ruko di Tangerang 6 miliar, saya tawar 2,5 aja, dealnya masih 3,2 gitu. Padahal appraisalnya bisa 5,3 M. Jadi memungkinkan banyak sekali properti under value itu banyak sekali. Oke, berarti kalau mau propertinya, dia punya properti nih, terus diisi sama Indomaret atau investasi apapun bisa-bisa aja ya? Atau properti dibeli sama Kopipo bisa-bisa aja ya kayak gitu ya? Nah, sebelum beli, ngomong ke Indomaret dulu. Ngomong ke Indomaret. Oke nggak? Setuju. Kamu oke? Kalau Indomaret bilang nggak oke, ya udah cari yang lain. Kalau Indomaret bilang oke, baru kita deal kan. Indomaret deal, ini deal juga. Jadi jangan dibeli dulu ya. Jangan dibeli dulu, pastiin dulu Indomaret. Sebenarnya langkahnya ya, ini kita kasih tahu. Pertama, telepon franchise manager dulu. Oke, telepon dulu. Tanya,
daerah mana yang masih bisa izinnya. Karena musuhnya minimarket ini izin. Oh daerah sini nggak boleh Pak. Contoh kalau sekitar Jakarta misal yang nggak boleh itu Depok. Depok tertutup, kuota sudah tertutup. Jadi kamu jangan ngobok-ngobok Depok gitu loh. Ngapain kamu nyari di situ? Kemungkinan besar izin nggak keluar gitu loh. Percuma, ngabisin waktu. Depok itu cuman kalau nggak salah kalau cuman boleh di dalam area tertentu, misalnya di dalam apartemen, di dalam mall, di dalam SPBU, di dalam stasiun itu boleh. Tapi di jalan atau di perumahan yang minimal 250 kk itu boleh. Tapi kalau lebih dari itu nggak boleh. Jadi di jalan-jalan gitu nggak boleh. Nah, percuma nyari itu. Nah, kamu udah pertama telepon franchise manager, nanti tahu daerah sini boleh, daerah sini nggak boleh. Udah kamu opo-opo dengan daerah yang boleh, misalnya Kabupaten Bogor, tapi Kabupaten Bogor juga kayaknya tertutup sih. Kabupaten Tangerang boleh, ya udah diopo-opo daerah situ. Berarti Kabupaten Tangerang kita nyari lokasi di situ. Ya udah dapat. Cari kalau kriterianya Indomaret itu minimal luas 200 meter. 200 sampai 300 meter lah. Berarti kamu harus cari kira-kira 2-3 ruko. Jangan cari yang satu ruko. Satu ruko bisa, Rik. Tapi daerah-daerah tertentu kayak kantor saya itu boleh. Karena di Jakarta Pusat padat sekali, nyari 2 ruko itu susah setengah mati. Jadi terpaksa satu ruko boleh. Cuman ya itu kalau satu ruko nanti problemnya begitu ada kompetitor datang 2 ruko, satu ruko pasti tenggelam. Kalah omsetnya. Jadi itu kalau sudah dapat tapi pastiin range-nya dulu, range harganya. Kalau saya udah punya range harga kira-kira misalnya tanah kosong ya nggak lebih dari 600 juta lah. Itu di daerah-daerah masih bisa dong ya? Masih, itu saya didapat di selatan Jakarta. Bukan Jakarta Selatan loh ya, jangan salah loh. Jakarta Selatan sama selatan Jakarta itu beda jauh loh. Ya. Ini selatan banget sudah mendekati laut lah. Jadi sudah itu cuma 300 juta. Saya tawar 250, deal 275. Ya sudah lah. 500 meter. Ya udah. Jadi masih bisa dapat. Nah, kalau ruko target saya ya 3 ruko 1,5 M lah. Masih bisa dapat. Itu daerah-daerah Kabupaten Tangerang masih bisa dapat. Ya jangan mikir yang di tengah kota Jakarta Pusat lah, itu berat. Nanti angsurannya nggak kekejar. Kalau saya kan prinsipnya yang penting income lebih besar dari angsuran. Yang paling penting itu. Itu prinsip utama. Iya, mau propertinya munculnya di Medan, mau di Sulawesi, no problem. Makanya properti saya kan ada yang di Medan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa Timur. Karena dulu saya mikir, ya namanya orang nggak punya modal, nggak kerja, ya kan udah pasif income, angsurannya ketutup dari income propertinya, DP-nya 0, ya sudahlah. Propertinya mau di Medan ya oke, propertinya mau di Sulawesi ya oke, terima kasih aja. Di Jawa Timur juga nggak apa-apa, di atas gunung juga nggak apa-apa. Namanya properti gratisan ya. Berarti yang diinvest itu sebenarnya fokusnya bukan si Indomaretnya, uangnya. Iya benar. Tapi di propertinya dong. Betul. Makanya kalau saya ngomong sebenarnya kalau Indomaret operasional saya nggak ngerti. Kalau Riko tanya, Pak Pipo, enaknya Indomaret itu kasirnya di kanan apa di kiri ya? Waduh, saya bilang saya nggak ngerti juga itu. Indomaret sudah naruh di kanan ya berarti dia ada pertimbangan. Itu sistemnya dari dia berarti. Iya. I see. Selalu kan kasir di kanan, es krim di kiri, itu sudah tersistem semua sama dia. Nah, itu saya nggak terlalu paham. Yang saya paham, cari lokasinya gimana, ngitung harganya gimana, kira-kira omsetnya berapa, ngatur kreditnya gimana. Oh itu saya menguasai. Saya sekarang pengen nanya lebih ke Indomaretnya nih. Boleh. Asumsi saya nih, minimarket kan banyak banget ya. Iya. Persaingan ketat, apalagi sekarang ada Indomaret sebelah buka Alfa. Kan berarti udah banyak pemain di situ, udah red ocean tuh ceritanya. Itu gimana? Emang sebagus itu Indomaret? Kalau saya lihat memang Indomaret profit terbatas. Jangan dipikir, wah Indomaret profitnya bisa ratusan juta. Enggak, menurut saya profitnya terbatas. Jumlah raknya kan juga terbatas, nggak bisa unlimited. Jadi menurut saya profitnya terbatas. Cuman enaknya dia itu nggak ribet. Kalau buat saya yang penting dia nggak ribet, sudah tersistematis, semuanya jelas, profit terbatas Pak, profitnya paling cuma 25 juta sebulan. Oh ya sudah, rata-rata kan 25. Ya cari properti yang kira-kira cicilannya tidak lebih dari 25. Oh itu patokannya ya berarti. Udah selesai. Iya benar. Makanya saya nggak punya ruko di PIK gitu, nggak punya saya. Itu di situ 5 M rukonya.
cicilan 50 juta. Mana iya. kekejar pakai Indomaret, mana kekejar kalau menurut saya loh. Tapi kalau yang punya strategi lain ya nggak apa-apa juga. Kalau saya udah nyerah, udah pasti coret. Itu pasti coret. Kecuali rukonya di situ mau 2,5 miliar gitu ya. Oke, mungkin ya kan. Jadi udah kriterianya itu. Terus kalau dilihat jenuhnya, belum. Indonesia ini baru 50%. Oh, 50% ya? Baru 50%. Jumlah penduduk Indonesia kan 272 juta penduduk. Itu kan berarti kira-kira 68 juta kepala keluarga. Nah, satu minimarket tuh butuh 1000 KK. Kepala keluarga berarti 4 ya? Oke. Jadi kira-kira Indonesia butuh 68.000 minimarket. Sekarang ini paling minimarket baru 35.000. Jadi baru separuh jalan. Itu dari tahun 1988 sampai sekarang. Iya, 30 tahun loh. Itu masih separuh jalan. Jadi kita masih separuh jalan lagi dan Indonesia kan semakin lama ekonomi semakin bagus. Ya, kalau sekarang 1000 KK, mudah-mudahan nanti lama-lama tambah kayak Jepang. Jepang kan 500 KK cukup. Nah, semakin banyak lagi jumlah minimarket yang dibutuhin. Jadi saya melihat masih luas sih, kebutuhannya masih luas. Berarti Kopibo masih beli properti terus buat saya ini lagi sudah punya 2 yang sudah deal. Satu di selatan Jakarta yang tadi saya sebut, satu lagi di barat Jakarta. Kemarin saya lagi ngajuin ke Indomaret 3 lagi. 3 lokasi lagi di barat Jakarta. Jadi saya masih ngajuin, ini 3-3-nya ruko. Ruko 500 jutaan. Saya beli 3. Saya senang. Saya kalau beli properti kuncinya minimarket itu lebar. Kalau udah menang lebar, kompetitor datang tuh, ini 3 ruko nih. Iya ya, kelihatannya ini ya. Iya, berarti dia harus 3 atau 4. Kalau dia cuma taruh 1 ruko, 2 ruko, tenggelam pasti, mati dia pasti. Jadi dia harus lebih lebar. Nah, kalau kita udah 3 ruko itu kan kira-kira 12 sampai 15 meter. Ya, kompetitor mikir. Makanya yang penting ya kalau milih lokasi, lihat kira-kira kompetitor mau di mana nih. Kalau saya titik di sini, kompetitor di mana nih? Kalau kompetitor lebih jelek, wah oke. Tapi kalau saya ngambil sini, nanti kompetitor lebih bagus di depan sana, wah jangan dah, itu beresiko menurut saya. Cepat sekali kompetitor datang itu cepat sekali. Dari 26 Indomaret Koko nih yang bakal bertambah 3-4 tadi ya. Berapa yang sukses, berapa yang gagal? Nah, bagus tuh. Jadi investasi sekali lagi ya, investasi ada resikonya loh. Jangan dipikir buka Indomaret pasti bagus. Enggak. Saya dari 30 toko itu ada sekarang ada 4 yang jelek. Yang jelek ada 4. Sebelum Covid ada 1. Sebelum Covid ada 1. Begitu Covid tambah 3. Gara-gara Covid berarti ya? Ya, yang 1 ini rumah sakit. Rumah sakit sekarang sepi. Dipikirkan nggak mikir, Covid banyak orang ke rumah sakit. Enggak. Rumah sakit itu orang ketakutan, nggak ada orang jenguk rumah sakit kan dulu kan kita kalau ada yang teman sakit jenguk. Sekarang mana berani orang jenguk ke rumah sakit, nggak ada yang berani. Terus perkantoran karena WFH itu juga sepi. Atau lagi tempat wisata ini juga sepi. Jadi ada toko-toko saya yang terpengaruh sehingga ada 4 yang sekarang minus ya. Jadi dari 30 sekarang ada minus. Tapi yang perkantoran sudah mulai plus. Sudah mulai plus. Yang rumah sakit kadang plus minus gitu. Jadi udah mulai kayaknya sudah mulai balik lagi nih situasinya. Jadi mudah-mudahan nanti semakin lama semakin bagus. Yang untung banget sampai sekarang itu di lokasi yang kayak gimana tuh? Lokasi yang paling bagus kalau menurut saya ya, itu ujung-ujungnya lihat izin. Lihat izin. Toko-toko saya yang kan rata-rata toko profit 25 juta. Setelah bayar karyawan, bayar listrik, bayar plastik, bayar royalti, barang itu rusak. udah bersih berarti? Udah bersih. 25 juta. Nah, itu yang paling bagus itu 70 juta. Bagus 70. Paling top. Yang nomor 2, 3, 4 ini kelasnya 50-60 juta. Ada 3. Ini. Nah, terus di bawahnya itu ada yang kelas 30, 50. Kalau saya amati yang bagus adalah daerah-daerah yang izinnya tertutup. Izinnya tertutup maksudnya itu gimana? Saya sudah masuk, izinnya sekarang tertutup, jadi orang nggak boleh masuk. Saya sendirian di situ, satu kecamatan, iya langsung sendirian satu kecamatan gitu. Di situ yang punya ATM cuman saya. Wah itu udah omsetnya luar biasa. Ada salah satu toko saya yang paling bagus, yang 70 juta itu. Itu ke timur toko terdekat 5 kilo, ke barat toko terdekat 20 kilo. Wih asik ya. Ke selatan sampai laut kira-kira 30-40 kilo sampai laut nggak ada toko.
ke utara sampai 30-40 kilo juga nggak ada toko. Jadi dia sendirian. ATM BCA ada di situ. Satu kecamatan cuman ada ATM satu di situ doang BCA. Dan itu sebelum naik ke gunung. Jadi orang-orang kalau mau naik gunung biasanya pada berhenti situ sebelum jalan ke atas gunung gitu. Nah, semua pada ngambil ATM situ. Di kota itu juga ada pabrik. Pabriknya gajian BCA lagi. Iya benar. Jadi kalau gajian di tempat saya yang ngantri, semuanya ngantri dulu. Wah, itu enak itu toko seperti itu 70 juta Idul Fitri 2 kali lipat, 140 juta. Tapi dia ada aturan nggak sih, misalkan jarak toko dengan yang lain tuh aturannya seperti apa? Kan harus ada etikanya, nggak boleh dong tiba-tiba buka beda 500 meter, buka lagi, lama-lama kan omsetnya bisa turun kan? Nah, itu ada dua, aturan dari Indomaret sama aturan dari Pemda. Ya kan? Itu kan ada dua aturan. Dari Indomaret sendiri sebenarnya 100 meter. 100 meter, oke. Tapi kalau perlu, Indomaret akan buka di dekat situ kalau diperlukan. Yeah. Tapi dengan izin atau pemberitahuan ke franchisee lama. Oke. Bos, aku mau buka nih di situ. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau, kamu ambil nih. Jadi dia permisi dulu. Kalau mau, Riko ambil. Oh, oke. Tapi kalau Riko nggak mau, ya tetap dibuka. Oke. Dia mainannya kayak gitu. Yeah. Tapi kalau Pemda beda-beda, tiap Pemda beda-beda. Ada yang 500 meter, ada yang gaya bebas, boleh. Ada yang 500 meter, ada yang sistem kuota. Kayak Kabupaten Sukabumi, itu kuota. Satu kecamatan hanya boleh sekian minimarket. Nah, itu mesti tahu. Nah, itu yang tahu franchise manager biasanya. Oke, ini ilmunya banyak banget ya. Jadi saya pengen belajar lagi sih. Nah, teman-teman juga kalau yang mau belajar lagi, ini Kopipo juga adain seminar free ya berarti ya. Ini seminarnya free, nanti kurang lebih 2 jam ya? Iya, kurang lebih 2 jam. Karena nanti saya ajarin caranya ngitung properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, caranya ngitung gimana. Nah, itu nanti saya ajarin cara ngitungnya. Karena itu yang paling penting. Kalau itu sudah bisa, mau propertinya apa aja, mau kos-kosan, kontrakan, Indomaret atau apapun, sebenarnya prinsipnya sama semua. Oke, nanti teman-teman bisa daftar di 0821 2345 7786. Saya ulang ya. 0821 2345 7786. Terus ini harusnya bayar ya? Iya, harusnya bayar 100.000. Oke, tapi untuk membernya Riko 100. Kita kasih free. Oke, 100 orang ya? 100 orang ya, 100 orang, jangan beramai-ramai. Nanti langsung aja nih, kalau mau daftar langsung aja tulis dari Riko Huang gitu. Jadi biar bisa dikasih free. Tulis sama Riko Huang kita bisa free. Iya. Sekarang saya mungkin mau nanya lebih ke Indomaretnya lagi nih. Oke. Sistem Indomaret tuh kita tuh harus ngurusin gitu terus atau kayak lepas semua dari sistem, kita tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Kan pokoknya ada 26 kan, kalau ngurusin semua kan ribet banget tuh. Sebenarnya Indomaret sama Alfa sama. Oh, sama. Jadi sebenarnya itu bisa disatuin. Maksudnya mirip 99% mirip lah. Jadi kalau kita ngomongin Indomaret ya sebenarnya ngomongin Alfamart juga. Udah tersistematis. Mereka tersistematis dari mulai desain studi kelayakan, mereka udah sistematis. Dari desain pembangunan mereka udah sistematis. Pembelian pembelian signage apa semua udah tersistem semua. Sampai pembukaan toko sudah tersistem. Kemudian pemilihan barang sudah tersistem, stok opnam sudah tersistem, setting harga, pemilihan karyawan, barang hilang, barang rusak, semua segala macam sampai pajaknya, PPN, PPH udah tersistem semua. Oh, berarti kita udah tinggal nikmatin hasilnya aja ya. Pembagiannya berapa kalau misalkan kita franchise gitu sama si Indomaretnya? Ya, jadi kita semua profit masuk ke kita. Oh, semua profit kita. Iya, jalanin. Cuman karena kita pakai sistemnya Indomaret, terus kita pakai sistem dia dan merek dia, kita bayar royalti. Oh, berapa persen tuh? 2% dari omset. 2% dari omset. Ya, tapi kalau tadi saya cerita profit 25 juta itu sudah include royalti, udah masuk. Jadi udah bersih, tahu beres, kira-kira 25 lah kira-kira. Oh, tapi kalau misalkan kita mau jaga toko sendiri nih di Indomaret? Boleh. Oh, boleh. Boleh, digaji. Oh, kita digaji ya? Digaji, dapat gaji. Tapi ya harus mau ikut angkut-angkut barang, meeting sama kepala toko yang lain gitu, ya ikut. Kalau barang hilang dipotong gajinya, ya ikut juga. Namanya pegawai toko di situ, semuanya ikut. Nah, itu boleh. Malah kita boleh menempatkan aturannya, setiap toko saya boleh nempatin 1 karyawan. Jadi itu kadang-kadang Pak RT, Pak RW titip, Pak Pipo ponakan saya nih titip 1 orang sudah lulus SMA. Ya boleh, saya masukin, saya referensi. Tapi sistemnya harus ngikutin aturan Indomaret dong. Iya, saya ngomong jangan malu-maluin loh ya, ini saya tanda tangan loh ya, awas kamu kalau sampai ada apa-apa, saya tanda tangan loh. Jadi tolong jaga nama baik saya. Cuman kan itu biasa untuk warga sana, karena gajinya Indomaret kan termasuk oke.
UMR kan berarti ya? Plus. Oh, UMR plus ya? Iya, plus. Jadi masih menurut saya oke lah. Oke. Jadi bagus itu masih. Kalau misalkan gini Pak, ada karyawan nih yang tiba-tiba nyolong atau kurang duit, kan semua bisa terjadi ya. Itu yang nanggung kita apa dari Indomaret itu? Ada aturan main. Ada aturan main. Ini Indomaret ya. Alfamart agak beda. Indomaret itu aturan mainnya barang hilang maksimal 0,2% dari omset. Dari omset itu ditanggung? Kita. Oh kita, oke. Lebih dari 0,2% karyawan tanggung jawab. Oh, potong dari gajinya mereka? Potong dari gaji. Oh. Rata-rata hilang itu antara 0,1 sampai 0,15. Jadi sebenarnya jarang. Itu kejadian itu jarang. Sampai 0,2 itu jarang. Dulu standarnya 0,15. Sekarang dinaikin jadi 0,2. Jadi biasa yang bahaya itu barang-barang kayak kosmetik. Itu bahaya. Karena kan kecil, mahal lagi. Itu gampang dikantongin orang. Itu bahaya di situ. Jadi kalau barang hilang tinggi, saya biasa selalu cek ini kemungkinan dari kosmetik. Cuman kalau kecurian, kerampokan, itu asuransi. Oh, asuransi. Jadi kalau ada kecelakaan force major itu asuransi ya? Asuransi. Apakah ditanggung 100% atau gimana? 100%. Oh. Malah kalau yang teman saya pernah kebakaran, ditanggung asuransi. Dan teman saya bilang, untung kebakaran loh. Saya bilang, kok untung kebakaran? Iya, kita sebenarnya mau renovasi loh, bulan depannya mau renovasi, sekarang malah kebakaran. Jadi dapat baru nih tokonya. Ya ada aja kejadian seperti itu, ada, tapi itu dari cover asuransi. Nggak usah pusing. Ya. Sampai toko saya itu pernah kalau cuma kecurian, kerampokan itu pernah. Kecurian itu toko saya mungkin ada 5-6 kali ada, saya pernah. Udah pernah lah selama 9 tahun ya, invest Indomaret ini sudah ada. Kerampokan pernah sekali, terus kena tsunami pernah sekali. Pernah juga. Jadi pernah kejadian itu pernah lah, itu ada lah resiko. Makanya mending asuransi aja, udah tinggal tidur nyenyak, nggak usah pusing. Makanya invest ini banyak yang sering bingung, Rick, pada nanya, Pipo, kamu ngapain sih invest Indomaret? Profitnya kecil, itu bisnisnya orang tua lagi. Maksudnya udah kuno gitu loh, udah nggak canggih sama sekali. Saya bilang, saya ngejar propertinya, seperti Pipo tadi bilang. Sebenarnya yang saya butuhin itu propertinya, tapi karena saya nggak punya duit, maka saya pakai bank, pakai KPR. Nah kalau pakai KPR kan harus bayar angsuran. Daripada pakai gaji saya buat bayar angsuran, mending propertinya itu sendiri yang kerja, dia sendiri yang bayar angsurannya. Lunas 10 tahun, ya jadi punya saya. Plus aliran income-nya masuk saya semua. Sebenarnya prinsipnya cuma gitu doang. Komodo itu lah ya. Nah, komodo balik-balik lagi, komodo lagi. Pernah nggak datang ke nih udah beli propertinya sama Indomaretnya deh, tapi nggak pernah ke sana. Nggak pernah nengok gitu? Saya pernah punya toko tahun 2011 beli di Medan. Indomaret janji ke saya 11 juta. Ternyata profit tokonya begitu buka 15. 3 tahun saya nggak datang ke situ. 3 tahun saya bilang, saya diamin aja, siapa tahu Indomaret salah input atau apa, saya biarin aja 15-20. Ya tokonya kalau udah bagus kan ngapain datang ke situ? Ntar kita malah bawa sial ke situ, nanti malah tokonya jadi profitnya turun kan repot. Jadi saya jarang sekali. Toko-toko itu biasa yang terutama yang luar kota, luar pulau itu baru saya kunjungin mungkin 2 tahun atau 4 tahun sekali, karena e-faktur itu mensyaratkan kita mesti ke kantor pajak 2 tahun sekali. E-faktur itu. Cuman kadang-kadang kalau nggak kekejar kayak ke Medan gitu, ya paling saya cuma nengok 1-2 toko langsung balik lagi, karena kan saya punya toko di Medan itu di pinggir-pinggir gini, jadi nggak memungkinkan untuk didatengin semua. Ngecek duitnya gimana? Dia bayar ke kita tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan tuh? Jadi begitu sistemnya itu ada 2 rekening. Rekening kita sebagai penerima profit dan rekening operasional toko. Nah, uang dari toko itu masuk ke sini dulu. Nanti dipakai buat bayar karyawan, bayar listrik, bayar royalti, semua dari sini. Nah, nanti 3 bulan sekali itu dioper ke sini, profitnya disapu sekali ke sini, sapu ke sini 3 bulan sekali. Jadi kita terima 3 bulan sekali setiap tanggal 15. Bank gimana tuh, kan bank tiap bulan tuh? Nah, itu ada banyak cara. Bisa jadi kita ngomong ke bank untuk bayar 3 bulan sekali. Oh, bisa kayak gitu ya? Malah ada yang 6 bulan. Oh, malah 6 bulan? Gara-gara khusus pandemi atau gimana? Enggak. Itu memang ada, kalau di kredit investasi, tapi ini bukan ngomong KPR loh ya. Ini ngomong kredit investasi. Kalau kredit investasi, dia bank akan tanya, kamu income-nya itu tipikalnya seperti apa? Kalau kita ngomong, tipikalnya Indomaret 6-3-3-3. Ya udah nanti dia set
gaji pembayarannya 633. Karena kan uangnya untuk investasi ya. Bukan untuk saya pribadi. Nah, makanya mereka settingnya gitu. Jadi ada 633, ada 333 juga ada. Baru tahu ya ada kayak gitu ya. Memang dia berarti spesifikin produk buat investasi di Indomaret kan? Iya, makanya dia biasa nanya buat apa Pak Indomaret? Oh, berarti skemanya gini Pak. 633. Oke. Nah, teman-teman kalau mau tanya, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Sambil itu saya juga pengen jelasin bahwa Kopipo ini juga ngadain seminar online gratis. Nanti teman-teman kalau mau ikut itu 2 jam via Zoom, ngajarin lebih ke teknis ya. Teknis. Ke teknis mulai dari hitung-hitungannya, terus konsepnya seperti apa, cara nyari duitnya segala macam. Itu nanti bisa langsung WhatsApp aja ke 0821 2345 7786. Karena ini berbayar, jadi saya request ke Kopipo, kok tolong buat 100 orang disiapin free dong kok, supaya benar-benar bisa belajar gitu loh nanti. Tapi dengan syarat harus masukin nama Riko Wang di WhatsAppnya, di chat aja di situ langsung ya. Oke. Nah teman-teman, buat yang nanya silakan tanya, mungkin mau dimunculin juga boleh pertanyaannya. Tapi saya mau nanya lagi nih kok. Boleh. Target saya pokoknya setelah ini Riko punya Indomaret 1 aja, pokoknya saya pulang jadi pengen pulang. Saya tertarik nih Mas sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu saya udah pernah ngeriset kok. Cuman memang arahnya tuh mau ke kos-kosan. Terus saya juga mikir, wah ada third party nih atau pihak ketiga yang ngurusin manajemennya kan. Jadi saya nggak pusing kan. Tapi setelah dengerin penjelasan kayak gini kok malah lebih asik yang sistem Indomaret ini, yang sistem franchise, karena kita nggak perlu ngurusin, nggak perlu lihat juga. Dengerin cerita kos-kosan, aduh sedih juga. Kos saya 3 itu pakai operator semua juga. Kalau nggak pakai operator saya juga nggak mau, karena menurut saya kan maunya ini investasi, bukan bisnis gitu loh. Kalau investasi ya jangan ngerepotin saya punya kerjaan ya kerjaan. Ini investasi ya seperti deposito gitu loh, jangan bikin repot. Makanya saya pakai operator. Kalau nggak pakai operator saya juga nggak mau. Menurut saya ya balik lagi tergantung teman-teman punya Indomaret, punya kos itu tujuannya apa. Kalau tujuannya investasi kayak saya, ya intinya jangan repot. Tapi kalau enggak Pak, saya mau cari kegiatan Pak, sudah pensiun saya pengen cari kegiatan, ya nggak apa-apa juga. Kalau mau repot juga nggak apa-apa juga. Repot itu kan bagus juga gitu. Jadi tergantung tujuan masing-masing. Oke, ini ada yang nanya nih, ada ya yang 0 DP. Oh ini ada, maksudnya ada yang DP 0%. Ini kayaknya nih orang tertarik dengan DP 0% ya nih? Ya, saya itu sebenarnya kalau DP 0 jelasin itu agak takut-takut, ya loh. Karena menurut saya itu dari Komodo, Do itu nomor terakhir gitu loh. Saya lebih senang ditanyain yang Komo ini, tapi nggak apa-apa saya jelasin. DP 0 seperti tadi yang udah kita ngobrol, itu cari properti yang under value. Sebenarnya teknik DP 0 itu banyak banget teknik DP 0. Bahkan ada yang nyicil DP ke penjual. Nyicil DP ke penjual? Nah, jadi dia nyicil nanti dicicil DP-nya kan cuma 10% DP. Dia ngomong ke penjual, Pak, saya DP-nya uangnya kurang ya Pak, tapi 90% dari bank mau cair nih. Oh ya udah nggak apa-apa, yang DP-nya nanti dicicil. Itu juga ada yang secara seperti itu juga ada. Ada juga yang malah member saya di komunitas malah jadi dia bayarnya 5 tahun lagi tanahnya itu. Dia bilang lagi bisa ya ternyata. Iya bisa Pak. Jadi teknik DP 0 itu banyak. Cuman nggak usah pusing. Per bulan lalu rapat Dewan Gubernur BI sudah memutuskan mulai 1 Maret 2021 terus ke belakang DP sudah 0. DP udah 0. Ya. KPR DP sudah 0. Betul. Jadi sebenarnya ini sudah nggak perlu diperdebatkan lagi gitu. Karpet merah. Sudah dikasih karpet merah. Ya, silakan. Jadi sebenarnya udah nggak terlalu masalah. Kok tapi mau nanya gini, kan kita pemilik properti dan pemilik dari franchise Indomaretnya. Berarti Indomaret bayar sewa properti ke kita dong? Oh enggak ya? Jadi nanti sistemnya gini, tanah atas nama pribadi saya, kemudian Indomaretnya harus atas nama CV. Atas nama CV. Indomaret tidak boleh perorangan. Tapi kalau teman-teman yang pengen invest Indomaret jangan langsung bikin CV loh ya. Bikin CV itu cuma 1 hari. Jadi nanti kalau udah firm RAB dari Indomaret udah keluar, approval udah keluar, baru bikin CV ya. Nah sistemnya, toko kan atas nama CV, tanah atas nama pribadi. Nah tokonya di atas tanah ini. Tinggal nanti kita set CV bayar sewa ke kita. Itu juga tax planning. Ini kalau kita bahas panjang bener nih. Gini, tax planningnya gini. Profit toko kalau masuk ke kantong kita itu pajaknya
25%. Ya. Itu tarif pajak PPh 25%. Ya. Sementara kalau profitnya turun karena bayar sewa. Pajaknya berapa? 10%. 10%. Iya. Sama-sama masuk kantong, Iya. yang satu dipotong 25, yang satu dipotong 10. Iya. Mau di mana? Dua-duanya sah loh. Ini secara hukum sah loh. Hukum sah, iya. Sah. Ya, lebih baik yang kecil, yang potongannya kecil. Tapi sah sama-sama masuk kantong. Dan kalau masuk sewa kan itu final. Tidak bisa diperdebatkan. Iya, tinggal pilih. Makanya lebih enak. Makanya saya kalau tanda tangan sewa tiap tahun itu penyewa Pipo. Yang menyewa CV ini Pipo juga kanan kiri kanan gitu. Iya. Wah, ini satu trik menarik. Enaknya punya properti itu. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Mau tanya biaya franchise Indomaretnya gimana? Apakah Bang mau franchise Indomaret? Oh, tadi ini udah dijelaskan lah ya. Ada, bisa dibiayain. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau pakai properti yang ada boleh. Oh, nih saya nanya gini nih. Jadi dia misalkan punya properti, cuman dia nggak tahu nih propertinya bagus atau enggak, mau buka Indomaret, biar nggak gambling gimana gitu kan? Nah, caranya kalau yang sudah punya properti, selamat, sudah punya properti satu langkah sudah lewat ya kan, satu langkah sudah lebih gampang dibanding teman-teman yang lain. Kalau saran saya pertama hubungi franchise manager. Hubungi franchise manager, listnya di mana? Buka website Indomaret Co ID, masuk, pencet waralaba, di situ ada pilihan waralaba, pencet. Nanti muncul foto saya di situ tuh. Franchise teladan. Nggak rewel, banyak tokonya. Indomaret seneng kalau sama saya nggak rewel soalnya. Malah dibantuin promosi lagi kan, ini jadi nanti banyak yang telepon ini. Benar juga ya. Nah, nanti dari situ terus klik hubungi kami. Nah, itu ada list franchise manager di seluruh Indonesia. Nah, tinggal teman-teman daerah mana, propertinya di mana, tinggal kontak franchise manajernya. Di situ izin masih boleh atau enggak. Kalau boleh, terus disurvei. Survei nanti bayar 3,6 juta. 3,6 juta ini komitmen fee. Tapi nggak usah takut, kalau jelek, Indomaret bilang lokasinya jelek Pak, dibalikin. Enak dong, nggak gambling dong ya? Enggak. Kalau Indomaret bilang bagus, nggak dibalikin duitnya, bangun. Nanti saya potongin franchise fee nih, 3,6-nya. Jadi nggak boleh main-main juga gitu loh maksudnya Indomaret. Tergantung teman-teman yang udah punya properti pastinya lebih enak. Dan enaknya properti, teman-teman kalau punya properti disewain berapa? Ya paling cuma 2-3% 2-3% kan? Iya. Indomaret rata-rata properti saya 18%. Waduh. Iya, daripada sewa ada 18% ya jatuhnya. Iya. Udah ada hitungannya kan, profit 25 juta. Iya benar. Iya, kira-kira 18%. Biasa saya pakai 10% buat bayar bunga. Bunga saya rata-rata 10%. 8% buat nyicil pokok. Udah tinggal tungguin 10 tahun lunas, 10 tahun lunas. Dan ketika lunas propertinya harganya udah biasanya sudah naik. Plus cash flow masuk. Enak, passive income itu enak. Ini dapat banget sih ini. Jangan bekerja untuk uang. Pastikan uang bekerja untuk kita. Jangan diperbudak uang. Kita yang mesti memperbudak uang. Setuju. Tapi kan kalau misalkan tadi ya, katanya dia ada properti. Berarti kan bisa jadi propertinya udah lunas nih. Maka bisa disekolahin lagi kan, price lagi kan untuk beli si franchise-nya. Itu gampang. Kira-kira ya, teman-teman butuh 500 juta kalau bentuknya ruko. Jadi nggak perlu ada sipil pembangunan baru, itu 500. Tapi kalau masih tanah kosong, rumah tua, rumah mewah juga sama, itu di bulldozer semua, itu kira-kira 1M. Oke. Tapi kan nggak mesti sendiri juga bisa dong, kan sekarang udah zamannya kayak crowdfunding, patungan rame-rame gitu kok. Iya, ada juga yang bisa dibikin crowdfunding gitu juga bisa. Jadi banyak, tidak harus bank. Pak, kalau bank nggak disetujui gimana? Banyak cara. Teman-teman mau crowdfunding, di komunitas saya juga banyak tuh pada bikin grup sendiri-sendiri, ada grup-grup kecil-kecil gitu, 7 orang, 10 orang, kadang 13 orang, tergantung pecahan berapa nih. Mau pecahan 100 jutaan ya mungkin 10 orang cukup. Mau pecahan 50 jutaan ya mungkin 15 orang. Jadi masing-masing grup sendiri-sendiri. Nanti bangun yang di Lamongan, ada yang bangun di Makassar, ada yang bangun di Situbondo. Itu juga bisa alternatif. Oke, kita jawab pertanyaan ini dari Putra Bayu. Tanya, saya baru 19 tahun masih terlihat bukan profesional. Apakah tidak diremehkan saat mengajukan ke bank? Wah, ini ya enggak sih, cuman Kopi Po silakan kok. 19 tahun nih. Ya, selama sudah punya KTP mestinya bisa. Ini kan kalau lihat kan sekarang muda-muda semua membernya Riko Uang. Ini kan Riko Uang juga muda nih. Ini contoh tua, ini masih muda kan, contohnya seperti itu. Menurut saya sih masih bisa. Masih bisa ya, karena apalagi dengan DP 0% tadi ya. Iya, malah ada member saya, itu orangnya nggak di Indonesia. Oh ya? WNI,
tinggalnya di Belanda. WNI tinggalnya di Amerika. Bisa kredit bank kok. Nanti tanda tangannya live. Jadi dia bilang, Indonesia jam 10, saya di Belanda itu jam 3 pagi loh. Jadi saya bangun jam 3 pagi live untuk tanda tangan perjanjian kredit dengan bank, dia jam 3 pagi. Nanti perjanjiannya baru dikirim lewat DHL ke sana, baru dia tanda tangan. Jadi semua orang pasti punya masalah sendiri-sendiri. Kalau saya masalah juga terlalu tua nanti jadi kan. Jadi semua orang punya masalah sendiri-sendiri, tapi semua mestinya bisa diberesin. Paling gampang tadi siapa itu pakai Putra Bayu pakai CV, pakai PT, kan nggak dilihat umur ownernya. Iya benar juga. Yang dilihat CV-nya. Betul. Nanti bisa juga pakai partner juga kan. Ya macam-macam. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dia punya rumah, Komang. Terus nentuin harga sewa idealnya berapa? Nih maksudnya dari si Indomaretnya nanti. Ya, kalau mau nyewain ke Indomaret, bukan nyewain ke Indomaret sih. Nyewain kemanapun, biasanya hukumnya adalah 2-3% biasanya. Hukum sewa itu segitu. Cuman kalau boleh saya saranin teman-teman, kalau lokasinya memang bagus, kalau bisa loh ya, saya nggak maksa loh ya. Kalau bisa mending franchise. Iya, mending franchise, betul. Atau kalau Indomaret bilang bagus, teman-teman nggak mau buka toko, teman-teman WA ke saya. Siapa tahu saya minat, saya beli gitu. Daripada saya susah-susah nyari lokasi. Bisa juga ya. Bisa dapat komisi juga. Oh, bisa 20 juta komisinya. Udah bisa di depan. Kita langsung WhatsApp aja ke 082123457786 kalau mau jadi makelar itu namanya. Ini ada salah satu teman saya di Jawa Timur. Dia masih muda juga. Pak, saya gajinya UMR 3 juta, Pak. Ya sudah, kamu cari lokasi. Kalau nanti dapat, saya kasih pilihan. Kamu mau komisi, ya komisi X rupiah lah ya. Kalau nggak mau komisi, saya kasih saham di dalam CV-nya. Senilai ya lebih besar. Kalau saham berarti lebih besar. Jadi kamu kalau mau miliki silahkan. Atau kalau kamu mau ke bank, silahkan juga. Saya nggak ada masalah. Jadi saya senang kalau bantuin yang muda-muda gitu. Wah, ternyata saya masih ingat dulu susah juga awal-awal, tapi ya oke lah. Oke. Kalau boleh direkap nih, prinsip-prinsipnya gimana caranya supaya bisa punya properti yang mungkin modal yang dibayarin oleh si pihak ketiga, si banknya. Kalau dari awal sampai akhir kita tadi bicara, apa aja sih prinsipnya? Prinsipnya kalau saya lihat supaya bisa dibiayain, properti tersebut sah secara hukum ya, itu nomor satu dulu. Sertifikatnya mesti beres, segala macam. Itu nomor satu, surat-surat beres. Kedua, properti itu punya income, pastikan punya income dulu. Kalau menurut saya loh ya, punya income. Nah, kemudian berikutnya income-nya lebih besar dari angsuran. Itu prinsipnya. Kalau sudah, kemudian pastikan properti tersebut tawar sampai di bawah under value-nya dia. Kalau dia 1 miliar, tawar 800. Jadi di bawah harga pasar. Dan dalam kondisi hari ini itu mudah sekali. Ini waktu yang paling tepat. Kalau teman-teman mulai invest properti, saya dulu 2008. Itu juga sama kondisinya seperti hari ini. Kondisinya properti lagi jelek-jeleknya apa bagus-bagusnya ya kalau sekarang ya. Ya kalau orang ngomong jelek-jeleknya kalau yang jual, kalau yang beli, lagi bagus-bagusnya ini. Ini kesempatan kalau mau cari properti ya sekarang. Kalau pendapat saya sih gitu. Jadi teman-teman kalau mau invest properti buruan. Ini DP sudah boleh 0, PPN sudah boleh di-nolin. Kalau ini dipermudah terus, lama-lama properti akan lebih bagus, lebih cepat naiknya. Kalau saya lihat gitu. Oke, teman-teman, itu dia sharing dari Kopipo yang sangat bermanfaat banget. Nanti teman-teman kalau mau tanya lagi atau mau mengikuti seminar online, ikut aja untuk tanya jawab juga. Itu di WhatsApp 082123457786, bisa langsung ke situ. Terus untuk 100 peserta pertama itu bisa mendapatkan free. Ya, habis itu udah berbayar deh ya gitu. Oke, kok mungkin ini pesan terakhir nih buat teman-teman semua nih ya. Yang sedang menyaksikan, apa pesannya nih supaya memperkuat komodonya lagi nih, kok dikomporin nih supaya bisa kayak komodo. Kalau saya selalu ngomong ke teman-teman gini loh. Kita kerja itu nggak bisa selamanya kerja. Kamu kerja mau berapa lama? Sampai umur berapa? Sampai umur 100 kerja terus? Nggak bisa. Apakah kita pengusaha? Apakah kita karyawan profesional? Mesti bangun passive income. Sampai titik tertentu pasti pensiun. Mau pensiun sendiri boleh, mau dipensiunin orang lain juga boleh, dipensiunin alam juga boleh, tapi pasti pensiun. Nah sebelum pensiun,
bangun passive income. Nah kalau saya bangun passive income-nya pakai properti. Kenapa properti? Karena modalnya nggak perlu gede. Kelihatannya modalnya gede, 2 miliar, 10 miliar gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu caranya, DP bisa di-nolin. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran sehingga kita nggak pusing mikirin angsuran. Kemudian pastikan ini passive income, jadi kita nggak pusing. Nah dengan cara itu kita bisa membangun passive income. Punya passive income itu enak. Jalan-jalan santai-santai, tidur-tidur di rumah, income tetap ngalir terus ya toh. Teman-teman mau jalan-jalan ke luar negeri juga income ngalir terus. Pak nanti kalau sudah punya passive income gede, apakah harus pensiun? Enggak juga. Kalau mau kerja ya kerja aja nggak apa-apa, tapi kerja karena seneng, sudah bukan karena duit. Jadi nanti bisa ngomong ke bosnya, bos, saya hari ini mau libur. Kamu saya potong gaji? Enggak masalah. Saya sudah terserah mau digaji atau nggak digaji terserah. Wah itu sudah top. Itu tuh berarti orang top seperti itu. Jadi bangun passive income supaya kita punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita kerja terus, kapan kita punya waktu dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan teman-teman, kapan? Masa kerja dari pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam, terus Senin sampai Jumat, sampai Minggu, Sabtu Minggu. Saya pikir kok salah ya. Kita tidak boleh diperbudak oleh uang. Kita yang harus memperbudak uang. Jadi kita harus memastikan uang-uang itu bekerja untuk kita. Nggak boleh kita kerja mati-matian terus demi uang. Itu menurut saya salah. Mestinya uang yang kita perbudak, bukan kita memperbudak, kita diperbudak oleh uang, nggak boleh. Uang yang kita perbudak. Bila perlu kalau bisa uangnya orang lain yang disimpan di bank itu kita perbudak juga itu. Dia taruh uang di sana 4% santai-santai deposito, kita pinjam 10% diperbudak jadi 18%. 8 untuk kita, 10 balikin buat bank dah. Tapi kan mereka kerja buat kita. Oke, jangan mengejar uang, biarkanlah uang yang mengejar kita ya. Betul. Enak sekali itu. Waduh, mantap banget. Oke, Kopipo, terima kasih. Thank you. Buat teman-teman semua juga nanti yang mau ikut ke dalam seminar bisa langsung ke 0821 2345 7786. Nah, oke itu aja dari saya dan Kopipo. Sampai Thank you, jumpa. sukses. Bye.